Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen presentation PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang biasa disebut Alfamart. Daftar isi dari presentasi kami, yang pertama ada deskripsi perusahaan, visi dan misi, analisis eksternal makro, analisis eksternal mikro, analisis internal, analisis SWOT, analisis BCG, alternatif strategi, strategi terpilih beserta checklist dari kondisi yang paling sesuai dengan perubahan Alfamart, perusahaan Alfamart. Deskripsi perusahaan Alfamart. Alfamart memiliki nama lain yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka, berdiri pada tahun 1989 22 Februari dan didirikan oleh Djoko Susanto dan Putra Sempurna. Berpusat di Kota Tangerang, Banten, dan berfokus pada industri toko serba ada. Jumlah gerai atau toko lebih dari 18.000 dan Indonesia sekitar 2.000 menyesuaikan data pada tahun 2022 berjumlah 7.100. Alfamart memulai usaha di bidang perdagangan dan distribusi pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1999 perusahaan ini merambah ke sektor minimarket pertama di daerah Pengsangan Jakarta Utara. Dimulai dari hal itu, Alfamart terus berusaha berkembang pesat menjadi salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Untuk pesaing Alfamart sendiri yaitu ada Indomaret, Circle K, dan juga Superindo. Lanjut, Zak. Visi dan misi, Zak. Visi dan misi. Yang pertama yaitu visi, menjadi jaringan toko serba ada terbaik di Asia Tenggara dan berfokus pada pendekatan pelanggan dan dukungan komunitas. Dan untuk misi, yang pertama memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan terjangkau, seperti menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang kompetitif. Yang kedua ada memastikan aksesibilitas dan kualitas, menjamin bahwa produk yang dijual berkualitas tinggi dan mudah diakses oleh semua masyarakat. Dan yang ketiga ada mendukung komunitas, aktif atau terlibat dalam mendukung pengembangan UMKM atau CSR. Analisis internal. Berikut adalah contoh internal factory evaluation atau IV matrix untuk Alfamart. Di sini kita melihat faktor internal seperti kekuatan strength, ada jaringan minimarket terbesar di Indonesia, yang kedua produk yang beragam, yang ketiga ada lokasi strategis, yang pada brand yang kuat, yang kelima ada program loyalitas pelanggan, yang keenam ada kemampuan logistik, yang ketujuh ada inovasi teknologi, yang kedelapan ada pelatihan karyawan, dan kesembilan ada keuangan yang stabil. Sini kita bisa lihat deskripsi dan ada bobot dari bobot skor dan skor timbang. Selanjutnya ada lagi yaitu yang deskripsi produk. Ada kelemahan juga, ada weakness, kualitas layanan, ketersediaan stok, ketergantungan pada supplier, yang ke-15 ada harga yang kurang kompetitif, yang ke-15 ada keluhan pelanggan, 16 kerugian investor, 17 ada biaya operasional tinggi, yang ke-18 ada sistem manajemen yang kompleks, yang ke-19 ada ketergantungan pada lokasi fisik, yang ke-20 ada risiko regulasi. Dengan total skor yaitu 3.10. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama pertumbuhan e-commerce, kedua pengembangan teknologi, ketiga ekspansi pasar, keempat kerjasama strategi, enam persaingan ketat, ketujuh regulasi, fluktuasi ekonomi global, kesembilan perubahan selera konsumen, ke-10 krisis pasokan bahan baku. Selanjutnya, karena tadi di faktor internal skornya adalah 3,10, kemudian di faktor eksternal skornya adalah 2,88, maka perusahaan Alfamart berada di kuadran 4, yaitu integrasi vertikal dan diversifikasi horizontal.
Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Lebih dari 17.000 gerai di seluruh Indonesia. Terus kemudian ada yang kedua, berlokasi di area padat penduduk, perumahan, menjangkau semua konsumen. Terus ada weakness, persaingan langsung dengan Indomaret, memiliki jaringan serupa dan strategi promosi yang agresif. Kemudian opportunity, meningkatkan layanan pengantaran dan integrasi digital untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian ada SO, membuka lebih banyak gerai di daerah pedesaan, S1, S2, dan O2, menambah variasi produk kebutuhan harian. Kemudian ada WO, optimalisasi strategi pemasaran digital dan peningkatan kualitas SDM. Terus ada TRID, peraturan pemerintah terkait harga barang pokok dan larangan plastik. Kemudian ada ST, mengembangkan layanan berbasis digital seperti aplikasi AlphaGift. Dan yang terakhir WT, meningkatkan promosi non-diskon yang lebih kreatif. Lanjut. Alternatif strategi Alfamart. Alternatif strategi yaitu ada integrasi ke depan. Kondisi yang sesuai, distributor mahal tidak dapat diandalkan atau tidak mampu. Distributor berkualitas sangat terbatas, ya. Organisasi bersaing dalam industri yang sedang tumbuh signifikan, ya. Organisasi memiliki modal dan SDM yang dibutuhkan untuk memulai bisnis baru, ya. Keuntungan dari produk yang stabil sangat tinggi, tidak. Distributor atau pengecer saat ini memiliki margin keuntungan yang tinggi, ya. Artinya ada integrasi ke belakang. Pemasok sangat mahal, tidak dapat diandalkan atau tidak mampu, ya. Jumlah pemasok sedikit sementara jumlah pesaing banyak, ya. Organisasi bersaing dalam industri yang tumbuh dengan cepat, tidak. Organisasi memiliki modal dan SDM yang dibutuhkan untuk mengolah bisnis baru, ya. Keuntungan dari harga yang stabil sangat penting, ya. Pemasok saat ini memiliki margin keuntungan yang tinggi, ya. Organisasi perlu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dengan cepat, ya. Pengembangan pasar, saluran distribusi baru tersedia dapat diandalkan, murah dan berkualitas, ya. Organisasi berhasil dalam apa yang dilakukannya, ya. Ada pasar baru yang belum dimanfaatkan atau belum jenuh, ya. Organisasi memiliki modal dan SDM untuk mengelola operasi yang diperluas, ya. Organisasi memiliki kelebihan kapasitas produksi, tidak. Industri dasar organisasi dengan cepat menjadi global dalam cangkupannya, tidak. Pengembangan produk, organisasi memiliki produksi yang sudah berada di tahap kematangan siklus hidup produk, ya. Suatu organisasi bersaing dalam industri dengan pertumbuhan tinggi, ya. Pesaing utama menawarkan produk kualitas lebih baik dengan harga yang sebanding, ya. Organisasi memiliki kemampuan penelitian dan pengembangannya sangat luas, ya. Pengembangannya sangat kuat, ya. Produk yang dikembangkan terkait dengan teknologi baru yang diminati pasar, ya. Analisis digital Alfamart. Yaitu yang pertama, start produk toilet. Terdapat sampo, sabun, pasta gigi, sikat gigi. Produk ini berada di pasar dengan pertumbuhan tinggi dan memiliki pangsa pasar yang besar. Yang kedua, Kous, produk makanan dan minuman. Produk ini memiliki pangsa pasar besar namun berada di pasar dengan pertumbuhan rendah. Yang ketiga, question mark, produk makanan. Produk pakaian memiliki pertumbuhan pasar tinggi namun pangsa pasarnya rendah. Terakhir, Docs, peralatan rumah tangga. Produk ini memiliki pangsa pasar rendah dan berada di pasar dengan pertumbuhan rendah. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami, PT Sumber Alfa Jaya Tbk, Alfa Tower Alam Sutra Tangerang, Indonesia, tempatnya. Sekian dari kami. Bila ada salah, mohon maaf kata yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.